Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 10 di SMK Tunas Harapan Pati. Pada kesempatan kali ini Pak Alis akan membahas tentang latihan soal untuk persiapan dalam penilaian akhir semester genap ya, untuk kelas 10. Ya, di sini nanti ada 25 soal yang harus kalian kuasai. Nanti Pak Alis akan menjelaskan satu demi satu untuk bagian latihan soalnya ya. Oke, kita langsung mulai saja ke soal nomor 1. Misalnya di sini ada soal seperti ini. Diketahui barisan berikut 4, 7, 10 sampai dengan 157. Kemudian kalian disuruh mencari berapa banyaknya suku pada barisan tersebut. Oke, langkah pertama di sini kalian lihat dulu di sini untuk yang angka pertama 4. Ini adalah sebagai A, hanya 4. Kemudian ini 7 itu adalah suku kedua. Nah, suku kedua ini berarti untuk mencari nilai beda atau selisihnya. Itu berarti 7 dikurangi dengan angka depannya 4 tadi. 7 kurangi 4 itu berarti 3, itu bedanya. Kemudian untuk ini 157 ini adalah suku terakhir atau suku ke N 157. Nah, bagaimana untuk mencari banyaknya suku atau yang ditanyakan itu adalah berapa N-nya gitu. Maka kita gunakan rumus UN, yaitu A ditambah dengan N min 1 kali beda. Nah, kita masukkan saja nilai UN-nya tadi ini 157 sama dengan A-nya adalah 4 ditambah N yang dicari, berarti N min 1 kali bedanya adalah 3. Ini 4 bisa kita geser ke kiri, jadi 157 dikurangi 4 karena awalnya plus ya, sama dengan ini tinggal kita kalikan 3 kali N, 3N, 3 kali min 1 itu min 3. Ini berarti 153 sama dengan 3N dikurangi 3. Lanjut 3 ini bisa kita geser ke kiri, jadi awalnya min jadi plus ya. 153 ditambah 3 sama dengan 3N. Ini berarti 156 sama dengan 3N, maka jelas N-nya nanti adalah 156 dibagi 3. Berarti ini jawabannya adalah 52 ya. Berarti banyaknya suku pada barisan ini 4, 7, 10 dan seterusnya itu adalah 52. Oke, itu soal nomor 1. Kemudian untuk soal yang kedua, seorang pemilik kebun memetik buah mangga setiap hari dan mencatat banyak mangga yang dipetik. Nah, di sini sudah ada UN-nya, sudah diketahui 12 ditambah 3N. Nah, di sini yang ditanyakan adalah selama 7 hari. Ini ada dua cara yang bisa kamu gunakan. Cara pertama adalah cara manual, yang kedua dengan menggunakan rumus SN. Nah, ini kita coba cara manual aja yang kemungkinan lebih gampang ya. Ini untuk U1 berarti kita ganti nilai N ini dengan 1. Berarti 12 ditambah 3 kali 1. Nah, U2 berarti 12 ditambah 3 kali 2. Dan seterusnya sampai dengan U7. Berarti U3 12 tambah 3 kali 3. U4 itu 12 ditambah 3 kali 4. Kemudian U5 itu berarti 12 ditambah 3 kali 5. Kemudian U6 12 ditambah 3 kali 6. Sedangkan U7 adalah 12 ditambah 3 kali 7. Nah, kemudian kita tinggal menghitung masing-masing. Mulai dari yang U1 tadi ini 12 tambah 3 kali 1 3, berarti 15. Kemudian ini 18, ini 21, di sini 24, kemudian 27, kemudian ini 30 dan ini 33. Nah, kalau sudah ini tinggal kita jumlahkan saja semuanya. Nanti total ada berapa, itu yang ditanyakan di soal nomor 2. Ini berarti 13, 14, 18 ini berarti 28, masih 2 ya. 3, 4, 6, 8, 10, 16. Nah, ada berarti 168. Maka banyaknya jeruk selama 7 hari itu adalah 168. Nah, kamu bisa menggunakan rumus SN juga ya. Tapi mungkin agak lama. Kalau menurut Pak Alis lebih mudah pakai cara ini. Oke, kita lanjut ke nomor 3.
Di sini soalnya seperti ini, diketahui barisan geometri dengan suku ke-6. Ini kita tulis saja suku ke-6 itu 486, sedangkan suku ke-4 ini adalah 54. Sesuai yang diketahui. Terus yang ditanyakan besar suku ke-8. Nah, ini berarti U8-nya berapa? Oke, langkah pertama kita cari dulu ini rasio dan suku pertama. Nah, ini ada U6. U6 itu berarti AR pangkatnya 3 ya, karena ini 6 kurangi 1 kan 5. Kemudian suku keempat berarti 4 kurangi 1 kan 3, berarti AR pangkat 3. Ini 486, yang ini tadi 54. Nah, kemudian kita tinggal beri tanda per. Kemudian A nya tinggal dicoret, hilang. Berarti R pangkat 5 dibagi R pangkat 3. Ini berarti tinggal dikurang, 5 dikurangi 3 2. Terus ini kita bagi 486 dibagi dengan 54. Ini berarti 9 ya. Nah, berarti nilai rasionya adalah akar dari 9. Itu berarti 3. Nah, kemudian kalau rasio udah ketemu, kita cari nilai A dari salah satu persamaan. Misalnya Pak Alis ngambil yang ini, yang kecil, U4. U4 itu rumusnya kan AR pangkat 3 ya, dikurangi 1 ya. Itu 54 lah. R-nya sudah ketemu tadi 3. Berarti A kali 3 pangkat 3 sama dengan 54. Berarti A kali 27 sama dengan 54. Maka nilai A-nya 54 dibagi 27. Oke. Berarti nilai A-nya adalah 2. Nah, setelah A ketemu, selanjutnya baru kita ngitung suku ke 8 yang ditanyakan ini tadi. Ini ya. Nah, berarti AR pangkatnya adalah 7. A-nya 2 kali 3 pangkat 7. Ini tinggal dihitung aja. 2 kali 3 pangkat 7 ya. Berarti kita hitung dulu. 9, 27, 81 kali 27, 7, 56, 56, 1, 16. Nah, berarti ini 2177. Kemudian kita kalikan saja. 4 masih 1, 5 masih 1, 3, 4. Nah, ini berarti kurang lebihnya ini ya, 4354. Oke. Kemudian lanjut kita ke soal nomor 4. Oke. Denny memotong seutas tali menjadi 14 bagian. Jika potongan tali terpendek itu 20 cm, dan ini ya, berarti ini yang terpendek ini 20, sedangkan yang terpanjang ini 1,5 meter. Kemudian yang ditanyakan ini ada beberapa pernyataan, kira-kira mana yang pernyataan benar. Oke, di sini karena membentuk ini aritmatika, berarti suku terpendek itu adalah A ya. A-nya adalah 20. Kemudian ini suku terpanjang itu berarti suku terakhir, berarti suku ke-14, 1,5 meter. Nah, ini jadikan satuan yang sama. Kalau suku ke-14 saya ubah menjadi A tambah 13B ya, karena aritmatika. Ini berarti jadinya 150 cm. Nah, karena ini A-nya sudah ketemu, kita masukkan A 20 tambah 13B sama dengan 150. 13B sama dengan 150 min 20 ya. Jadi 13B sama dengan 130, maka B-nya adalah 130 dibagi 13, itu berarti 10. Nah, kita baca pernyataan dari A sampai E, kira-kira mana nanti yang benar. Kita lihat di sini. Yang A, panjang tali keempat. Tali keempat itu berarti suku keempat. A tambah 3B. A-nya tadi 20. Berarti 3 kali B. B-nya tadi kan ini sudah kita hitung ya, 10. Berarti 3 kali 10, 30 sama dengan 50. Berarti salah karena di sini 60. Yang kedua, selisih potongan tali pertama dan kedua 15. Potongan tali pertama 20. Tadi bedanya kan di sini 10. Nah, berarti setelah tali pertama 20 kan yang kedua ini 30. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya jelas 10. Nah, di sini disebutkan 15. Berarti ini juga salah. Yang C, panjang potongan tali ke-11 1 meter. Berarti A tambah 10B.
20 tambah 10 kali 10 100, berarti 120. Ini juga salah. Yang C, panjang tali semula 1190. Ini berarti SN ya, panjang tali semula. Nah, kita cari dulu SN. Ini misal Pak Lestari di sini. SN rumusnya adalah N/2 A tambah UN. Berarti karena ada 14 potong, berarti 14/2 A suku pertama ditambah suku terakhirnya 150. 7 kali 170. Ini berarti kalau kita kalikan 9, 4, 11 lah, ini 1190. Oke, berarti benar ya. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Panjang tali semula adalah 1190. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Seutas tali dibagi menjadi 7 bagian dengan membentuk barisan geometri. Lah, ini kalau geometri kita pakai cara manual saja gini. Jadi ini dipotong menjadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini misalnya talinya ya. Kemudian terpendek 3. Ini berarti terpendeknya di sini 3. Terpanjangnya ini 2187. Yang ditanya panjang tali semula berarti keseluruhan. Nah, di sini nanti kita cari dari angka 3 ke angka 2187. Ini kira-kira dikali berapa gitu. Biasanya kalau nggak dikali 2 kan dikali 3. Nah, dikali 2 ini kelihatannya nggak mungkin karena hasilnya ini bilangnya kan ganjil. Nah, maka saya langsung menebak ini dikalikan 3. Kita coba 3 kali 3 9 gitu kan. Kali 3 lagi 27. Kali 3 lagi 81. Kali 3 lagi 243. Kemudian dikali 3 lagi berarti 9217 729. Kali 3 lagi oke benar. Berarti 2187. Nah, kalau sudah benar seperti ini tinggal kalian jumlahkan semuanya. Ya, mulai dari 3 sampai dengan 2187. Nah, ini jumlahnya berapa gitu kan. Oke. Kita coba jumlahkan. Ini berarti ini sudah 30, ini 90, berarti 120 sampai sini. Kemudian ini sama ini berarti 0 masih 1, 3 masih 1, 4, 2. Nah, tinggal ini. Oke, berarti 120 ditambah 729 ditambah 2430 ya. Jadi 2430 itu ini sama ini ya, paling jumlahin. Berarti kan ada ini dari sini sampai sini 120. Ini sama ini jumlahin 2430 terus ini. Oke. Kemudian kita jumlahkan ini 2430 kemudian 729 sama 120. 9 ini berarti 7 12 misal 3 3279. Nah, berarti panjang talinya adalah 3279. Oke, gitu ya. Itu untuk soal yang nomor 5. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini dari geometri mungkin lebih gampang ya. Jumlah dari geometri tak hingga dari ini. Oke. Ini berarti yang pertama ini adalah A, suku pertamanya setengah. Sedangkan rasionya itu berarti setengah dibagi seperempat dibagi setengah. Berarti ini dibagi yang depan. Oke, berarti seperempat bisa dibalik jadi perkalian 2/1. Maka ini 2/4 atau setengah, itu rasionya. Kemudian kita masuk ke rumus S tak hingga. Rumusnya adalah A/1 dikurangi R. Masuk aja A-nya setengah per 1 dikurangi rasionya juga setengah. Oke, berarti jadinya setengah dibagi 1 kurangi setengah kan setengah. Setengah bagi setengah itu 1 gitu ya, jelas. Maka jumlah tak hingganya adalah 1. Lanjut kita ke soal nomor 7. Sebuah bola jatuh dari ketinggian. Nah, ini berarti sebagai A. A-nya 28. Nah, ini R. Rasionya 3/4. Tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung secara terus-menerus. Nah, ini kamu bisa menggunakan rumus cepat seperti ini ya. Untuk menghitung panjang lintasan
itu adalah besar ditambah kecil, besar kurangi kecil, kemudian dikalikan dengan ketinggian awal. Nah, besar kecil itu mana? Lah ini dari rasio 3, 4. Ini kan lebih kecil 3, ini berarti angka kecil, sedangkan 4 itu adalah angka yang besar. Nah, masukkan aja ke sini. Berarti 4 tambah 3, 4 kurangi 3 kali A-nya 28. Berarti 7/1 kali 28. Ya, berarti ini 6, 5, 14, 19. Berarti 196. Ini adalah panjang lintasan bola sampai berhenti. Kayak gitu ya. Kita ke nomor 8. Bagas mempunyai uang sebesar 18.000. Ini berarti kita anggap sebagai tabungan awal ya, TA 18.000. Kemudian uang tersebut ditabung dengan bunga tunggal, ini A 12%. Kita jadikan desimal itu 0,12. Terus bunga itu akan bunga yang akan Bagas dapatkan. Oke, rumus bunga kalau ini bunga tunggal adalah N/12 A/100 dikalikan dengan tabungan awalnya. Nah, di sini berapa lama tadi si Bagas menabungnya? Nah, di sini diketahui bahwa nabungnya selama 1 tahun. Nah, N ini itu adalah satuannya bulan. Nah, berarti kan kalau 1 tahun itu jadinya 12 bulan. Oke, kemudian tinggal kita masukkan ke sini. Berarti 12/12, A-nya itu berarti 12/100. Nah, kita nggak perlu pakai yang ini, nggak apa-apa. Kemudian dikali TA-nya 18.000. Nah, ini tinggal dicoret, ini coret sama ini 2. Nah, berarti kita tinggal ngitung 12 kali 18 ya. 12 kali 18. Coba kita hitung dulu. 6191. Berarti 216 terus nolnya tadi masih 1 ya. Nah, ini berarti bunganya adalah 2160. Itu bunga yang akan didapat oleh Bagas selama 1 tahun. Oke, paham ya? Kemudian kita ke nomor 9 langsung. Soalnya gini, Elang mempunyai uang sebesar 6.000. Ini berarti tabungan awal lagi 6.000. Uang tersebut disimpan di bank yang memiliki suku bunga, berarti A-nya 12% lagi per tahun. Jika Elang memperoleh bunga sebesar ini 540, ini berarti bunganya 540. Lama Elang, nah berarti ini yang ditanyakan adalah N-nya berapa? Rumusnya sama seperti tadi, bunga N/12 A/100 dikalikan dengan tabungan awalnya. Nah, bunganya di sini udah diketahui, tadi 540 sama dengan N yang ditanya, berarti tetap N/12 kali A 12/100, ini tadi A-nya, kali TA tabungannya 6.000. Nah, setelah itu tinggal dicoret-coret aja ini, gitu kan, mudah sama ini. Nah, berarti 540 sama dengan N kali 60, berarti 60N. Nah, berarti N-nya adalah 540 dibagi 60, gitu kan, gampang. Ini berarti kalau nolnya coret, ini berarti 9 ya. Oke, maka si Elang itu menabung selama 9 bulan, gitu kan, gampang. Lanjut ke nomor 10, soalnya seperti ini. 5 bulan yang lalu Anita menyimpan uang di bank sebesar 500.000. Ini berarti TA 500.000. Jika bank tersebut memberikan bunga tunggal, nah ini berarti A-nya lagi 14%. Jumlah uang Anita sekarang adalah, berarti ini N-nya ya 5 bulan ya. Berarti N-nya 5. Kemudian yang dihitung adalah jumlah uang Anita. Berarti kan kita perlu tahu berapa bunga yang didapat oleh Anita. Kita hitung dulu bunga N/12 A/100 kali tabungan awalnya. Ini N-nya 5 ya, 5/12 kali A 14/100, kemudian dikali 500.000. Kemudian ini nolnya kita hilangin. Terus ini berarti bisa dicoretin ya, sama ini dibagi. Oke, coba kita kalikan aja. Ini coret sama ini dibagi 2, jadi 7, di sini 6.
ya. Kemudian oke, hasilnya kita kalikan saja, berarti 5 kali 7 kali 5 itu berarti 25 kali 7 ya. 25 kali 7 berarti 175 03. Nah, terus dibagi 6. Nah, ini tinggal kita bagi saja ini. Oke, Pak Lis bagi di sini 175 dibagi 6, 2, 12, 5, 5. Ini berarti 9, 54, 10. Oh, nggak pas ya, berarti 29 koma ya. Nah, nggak apa-apa lah, koma 1. Ini berarti nolnya 3. Oke, kita anggap gini aja, 29.100. Nah, berarti tabungannya, tabungan si Anita sekarang itu ya ditambahin aja 500.000 ditambah 29.100, jadinya 529.100 gitu ya. Ini nomor 10. Kemudian lanjut kita ke soal nomor ini 11. Soal nomor 11 seperti ini. Setelah 5 tahun keaktifan, unsur telurium meluruh menjadi 300 dps. Lah, ini nanti rumus yang dipakai adalah ini ya. Ini Mn sama dengan AMO 1 karena ini meluruh itu berarti dia berkurang, berarti dikurangi A pangkatnya N. Nah, ini menjadi, ini berarti Mn nya, ini awal itu berarti MO nya. Nah, ini karena ini waktu paro. Nah, waktu paro itu berarti A nya adalah setengah, selalu seperti itu ya, A nya selalu setengah. Kemudian kita masuk aja Mn, ini berarti tadi 300 sama dengan 1200, 1 dikurangi setengah pangkat N. Lah, N nya ini kita tulis dulu di sini. Nah, 5 tahun ini nanti ya, fungsinya nanti. Terus kita coba hitung, ini nolnya kita bagikan ke sini, berarti 300 per 1200 sama dengan 1 kurangi setengah, berarti setengah pangkat N. Ini nolnya coret, ini berarti 1 per 4 sama dengan setengah N. Nah, kita ubah 1/4 itu kan setengah pangkat 2. Ini adalah setengah pangkat N. Nah, setengahnya coret, maka N nya sama dengan 2 gitu. Nah, setelah itu di sini waktu paro ini berarti 5 N sama dengan 2. Nah, ini tuh maksudnya berarti ini ada waktu paronya di sini tadi kan setelah 5 tahun ya. Berarti 5 per N sama dengan 2 gitu. Berarti 5 sama dengan 2N, maka N nya adalah 5 per 2, atau bisa ditulis 2,5 gitu N nya ya gitu. Kemudian untuk soal nomor 12, pertambahan penduduk tiap tahun suatu daerah mengikuti aturan direct geometri. Nah, pada tahun 2006 berarti ini itu 12 orang. Terus pada tahun 2008 itu 108. Yang ditanya pada tahun 2013. Nah, di antara ini itu ada tahun 2007. Kemudian setelah itu 2009. Terus 2010, 11, 12 dan 13. Lah, ini pertanyaan nanti ada di sini. Nah, ini kira-kira dikali berapa, sama kayak yang tadi ya, apa? Soal yang sebelumnya, soal nomor 5 yang tali-tali tadi ya. Ini kita kalikan, boleh 3, boleh 2. Kalau ini kali 3 berarti 36, ini kali 3 108. Nah, benar. Berarti ini bisa dikalikan 3 terus sampai dengan tahun 2013. Gitu kan. Nah, atau bisa juga ini pakai rumus SN. Ini untuk SN berarti A itu 12, ini sebagai A. Kemudian rasionya itu berarti 3 karena dia dikali 3 gitu kan setiap tahunnya.
kemudian n-nya itu yang ditanyakan itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berarti n-nya 8. Nah, rumus Sn-nya adalah A R pangkat n min 1 per R dikurangi 1 gitu ya. Berarti A-nya adalah 12, R-nya tadi 3, pangkat N 8 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1 gitu. Jadinya 12 kali 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 itu tadi sudah dihitung ya. Berarti 81 kali 8 1 8 8 64 1 6 1 65 61 dikurangi 1 dibagi 2. Nah, ini jadi 6 kali 65 60 dikali 6 39 kayak 39 36. Nah, ini berarti pertambahan penduduknya adalah 39.360. Oke, gitu ya. Oke, kita masuk ke nomor 13. Matriks transpos dari A. Nah, transpos itu artinya kan mengubah baris itu jadi kolom dan sebaliknya kolom menjadi baris. Nah, ini 1 2 8 5 0 min 2. Berarti kalau A pangkat T atau A transpos ya tinggal ditulisnya ini mendatar jadi ke bawah 1 2 8 5 0 min 2. Nah, sudah ya, selesai. Kalau matriks gampang. Kemudian ke soal nomor 14. Soalnya seperti ini. Jika A 102, B-nya 20 min 3, maka A kali B. Nah, ini berarti tinggal kita kalikan saja. A kali B adalah 102 dikali 20 min 3. Nah, kita lihat dulu ini ordonya 1 kali 3. Yang ini 3 kali 1. Nah, ini maksudnya itu barisnya 1, kolomnya 3. Nih. Yang ini barisnya 3, kolomnya 1. Ini berarti kalau kita kalikan itu akan hilang. Hasilnya ini 1 kali 1 gitu. Nah, 1 kali 1 ya berarti nanti hasilnya 1 angka. Caranya 1 kali 2 ditambah 0 kali 0 ditambah 2 kali min 3 min 6. Jumlahin aja 2 tambah 0 tambah min 6 min 4. Berarti nanti hasilnya hanya 1 angka, yaitu min 4. Kemudian untuk nomor 15, soalnya gini, diketahui matriks A terus B nya ini. Jika lah, ini poin pentingnya di sini. A sama dengan B pangkat T. B pangkat T tadi artinya kan transpos, berarti dibalik. Berarti bisa Pak Alis tulis A nya tetap 6 2 4 min 12 sama dengan B transpos. Ini berarti kita balik 2x 4 mendatar, kita tulis ke bawah 2x sama 4 2 min 3y 2 min 3y. Oke. Nah, kalau sudah sama seperti ini, untuk mencari x ini ya tinggal disamakan. Berarti 2x itu sama dengan 6. Tulis saja 2x sama dengan 6. Maka x nya 6 dibagi 2 3. Kalau y berarti yang ini min 3y sama dengan yang ini min 12. Berarti y nya min 12 dibagi dengan min 3. Maka y nya adalah 4. Nah, ini tadi pertanyaannya nilai x dan y udah ketemu. Berarti x nya 3 nih, sedangkan y nya adalah 4. Nah, kemudian nomor 16, nilai determinan dari matriks ini. Nah, determinan itu tinggal dikali silang gini. 8 kali min 2 dikurangi. Nah, jadi rumusnya selalu dikurangi 2 kali 3. Berarti 8 kali min 2 itu min 16 dikurangi 6, jadinya min 22. Oke, selesai. Kemudian kita ke nomor 17. Nah, ini masuk trigonometri. Perbandingan cos itu adalah D
sami itu maksudnya samping dibagi miring. Berarti kalau kita gambar segitiganya, siku misal A di sini ya, ini berarti sisi D depan sudut sini, ini adalah sisi samping, sedangkan ini adalah sisi miring. Nah kalau menurut yang diketahui tadi 3/5 ini, 3 itu adalah sa, berarti di sini 3, mi 5 berarti di sini 5. Nah pertanyaannya kan nilai dari tan. Nah, ingat perbandingan tan itu adalah di sa, berarti kita harus tahu dulu ini D depannya itu berapa. Caranya dengan Pitagoras. Ini berarti cari dulu 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 25 dikurangi 9, 16. Akar 16 kan 4. Udah masuk sini D per sa, D nya tadi ini 4 per sa, sa nya 3. Nah, berarti nilai tannya adalah 4/3. Oke gitu. Kemudian lanjut ke soal nomor 18. Nah, soal 18 ini nilai dari sin 240. Ingat 240 itu berarti dia terletak di kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga itu yang positif adalah tan. Nanti bisa dibuka lagi catatannya. Nah, di sini untuk nilai sin 240. Nah, ingat di kuadran ketiga itu rumusnya adalah 180 ditambah. Berarti sin 180 ditambah. Lah, ditambah berapa supaya jadi 240? Kan jelas ditambah 60. Maka nilainya adalah sin 60. Nah, karena yang positif hanya tan di kuadran ketiga, sini pertanyaannya sin, berarti nilainya negatif. Kalau pertanyaannya tan 240 ya berarti dia positif karena di kuadran ketiga. Oke, sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Berarti nilai sin 240 adalah min setengah akar 3. Oke, lanjut ke nomor 19. Nilai dari cos negatif 60. Nah, ingat ini sudut negatif. Kalau sin negatif itu jadinya min sin. Tan negatif itu juga jadi min tan. Tetapi kalau cos negatif itu jadinya positif cos. Nah, berarti kita pakai yang ini. Nah, di sini pertanyaannya cos min 60 berarti jadi positif cos 60. Lah, cos 60 itu adalah setengah. Nah, berarti isinya ini setengah. Kemudian untuk soal nomor 20, diketahui segitiga ABC siku-siku di B ya. Kita gambar dulu. Segitiga siku-siku di B. Nah, ini berarti A sama C-nya di sini misal. Jika panjang sisi AB itu berarti di sini 12, kemudian besar sudut CAB berarti ini sudutnya itu 45. Maka panjang AC itu berarti di sini. Nah, ini berarti kamu bisa menggunakan perbandingan bisa sin, tan, cos tergantung yang diketahui dan ditanyakan. Nah, karena di sini sudutnya 45, berarti ini adalah sisi depan. Terus di sini 12 ini adalah samping. Sedangkan yang ditanyakan misalnya X itu adalah sisi miring. Nah, di sini untuk soal kan sudah diketahui sa 12, mi yang ditanyakan. Nah, depan kan tidak dipakai, berarti kita gunakan perbandingan sa dan mi. Itu adalah perbandingan cos. Sa dibanding mi. Nah, cos berapa ya? Karena di sini sudutnya 45 ya, berarti nanti ini cos 45 sama dengan sa per mi. Nah, sa-nya 12, mi-nya yang ditanyakan. Cos 45 itu adalah setengah akar 2, 12 per X. Nah, dikali silang saja. Ini berarti X kali akar 2, 12 kali 2. Berarti akar 2X sama dengan 24. Nah, berarti X adalah 24 dibagi
akar 2. Nah, caranya dirasionalkan, kali akar per akar ini. Berarti 24 akar 2 per 2. 24 bagi 2 kan bisa ya, berarti 12 akar 2. Berarti jawabannya 12 akar 2. Kemudian nomor 21, soalnya gini. Andi melihat puncak sebuah gedung. Nah, ini sudah digambarnya di sini. Sudut terbentuk ini 30 derajat. Nih, kemudian jaraknya itu ini sampai sini ya, berarti ini 12. Yang ditanya ini. Misalkan X. Nah, ini sama kayak soal nomor 20 tadi, ini berarti kan karena sudutnya 30 di sini, ini berarti X itu depan. Sedangkan ini itu kan samping. Nah, ini miring nggak dipakai, nggak usah. Berarti depan samping desa itu adalah tan 30 karena sudutnya yang dibentuk 30. D per sa, tan 30 ingat itu 1/3 akar 3. D nya adalah yang ditanya, sa nya 12 kali silang. Nah, berarti 12 kali 1/3 akar 3 itu X. Nah, ini tinggal dicoret saja, ini 4. Berarti 4 akar 3. Nah, udah selesai kan. Berarti ini tinggi gedung yang ditanyakan ini adalah 4 akar 3. Nah, lanjut kita ke nomor 22. Nah, ini sudah masuk vektor. Ini mudah. Vektor A tambah B dikurangi C. Nah, ini untuk mengerjakan ini kita pakai vektor kolom saja biar lebih mudah. A itu ini 2i 2j 1k, berarti 2 2 1 ditambah b nya ini tadi 6i tambah 4j tambah 4k, berarti 6 4 4. Terus dikurangi c nya ini 4i 6j tambah 1k 4 6 1. Tinggal hitung aja, 2 tambah 6 8 8 kurangi 4 itu 4. 2 tambah 4 6 6 kurangi 6 0. 1 tambah 4 5 5 kurangi 1 4. Nah, ini terus kita tulis IJK, ini urut IJK, berarti 4I, J nya 0 nggak usah tulis, berarti langsung ditambah dengan 4K. Oke, berarti ini jawabannya. Kemudian nomor 23, jika vektor U ini dan V nya ini, maka hasil kali lah. Hasil kali itu berarti hasilnya nanti skalar. Nah, ini Pak Lis tulis dulu. 5 3 min 6 gini, tinggal dikali saja. 9 kali 5 45 ditambah min 1 kali 3 min 3 ditambah 12 kali min 6 itu min 72. Tinggal dihitung, 45 ditambah min 3 kan 42 tambah min 72 itu berarti min 30. Nah, udah ya. Lanjut ke 24, diketahui titik A sama B nya ini komponen vektor yang diwakili AB ya. AB itu berarti kan B dikurangi A gitu ya. Berarti B nya ini 1 min 7 dikurangi A nya 2 min 2. 1 kurangi 2 min 1, min 7 dikurangi min jadi plus ya. Berarti min 7 tambah 2 itu min 5. Sama ini IJ berarti min 1i min 5j. Nah, gitu ini jawabannya. Terakhir nomor 25, diketahui titik A dan B ini panjang vektor AB ini. Nah, berarti kamu cari dulu vektor AB nya. B dikurangi A, B nya ini min 65 dikurangi A nya adalah 25. Min 6 kurangi 2 min 8, 5 kurangi 5 0. Nah, setelah itu cari panjangnya. Panjang AB itu berarti ini dikuadratin semua ya, kemarin sudah ya. Min 8 kuadrat ditambah 0 kuadrat, berarti 64 ditambah 0 itu 64. Nah, akar 64 adalah 8. Berarti panjang vektor AB adalah 8. Udah gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Lis jelaskan. Nanti semoga kalian dapat memahaminya dan sukses dalam penilaian akhir semester genap ini. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Lis sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.